Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49. Bapak Ibu, kalau sudah ketemu, kita bangkit berdiri. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. Lukas 6 ayat 46 sampai 49, begini firman Tuhan. 1, 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali di dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat goyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu serta segar. Amin. Silakan duduk. Lukas menuliskan kepada kita hari ini ada dua dasar dalam kehidupan kita. Yang pertama, bagaimana kita mendirikan rumah di atas batu dan bagaimana kita mendirikan rumah di atas pasir. Bagaimana kita bisa hidup bertahan di tengah-tengah badai kehidupan menerpa saat ini. Tergantung di mana kita membangun rumah itu, tergantung juga bagaimana kita membangun hidup kita. Kalau dasar dalam hidup kita kokoh, saya percaya kita mampu kuat untuk menghadapi apapun. Ketika kita membangun rumah, dasar yang kita bangun itu kokoh atau tidak? Ketika dasarnya tidak kokoh, rumah itu paling-paling lama berapa lama itu pasti hancur. Bahkan dituliskan di sini ketika kita membangun rumah di atas pasir atau di dekat pantai atau di dekat apapun, ketika angin badai menerpa, ketika gelombang menerpa, pasti rumah itu akan hancur. Tapi ketika kita bangun dasar itu di atas batu, begitu juga kalau kita bangun rumah hidup kita di atas batu karang yang teguh itu, pasti badai apapun yang menerpa hidup kita, kita tetap kokoh dan kuat. Karena dasar hidup kita dibangun di atas dasar Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan bagi kita. Itulah penyertaan Tuhan yang selalu menyertai hidup kita, memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita dalam menghadapi badai-badai apapun di tengah kehidupan kita. Hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, apa dasar hidup kita yang kita bangun untuk kita supaya kokoh dan kuat dalam hidup ini? Yang pertama di dalam ayatnya 47 berkata begini, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Jadi untuk kita dapat kokoh dan kuat dalam hidup kita, hanya kita datang kepada Yesus Kristus. Hanya kepada Dialah kita datang menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Ketika kita meletakkan dasar hidup kita kepada Dia, Dialah yang memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita. Tapi kalau kita letakkan dasar hidup kita dengan kekuatan kita sendiri, seberapa kuat sih kita? Kita manusia ini, kata firman Tuhan, kita terbatas kemampuan dan kekuatan kita. Tapi ketika kita taruhkan di atas batu karang yang teguh hidup saudara dan saya, maka badai apapun di tengah-tengah kehidupan kita, masalah persoalan boleh datang, tantangan boleh datang. Saya percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita. Kita berkata, aku akan terbang tinggi bersama dengan Raja Wali, seperti Raja Wali. Mampu melampaukan kekuatan, mampu melampaukan lewat angin badai apapun. Raja Wali adalah burung yang begitu luar biasa, yang mampu sanggup melewati badai apapun.
Karena mereka itu anak-anaknya kalau sebelum terbang dia diajari, diproses. Raja Wali tidak lahir anaknya di kandang. Raja Wali itu anaknya lahir di atas batu tinggi. Ketika dia mulai belajar terbang, dia diajari oleh induknya dengan tempat yang begitu jauh. Tapi induknya memperhatikan anaknya jatuh atau tidak. Begitu Allah yang kita sembah juga. Dia mengajari kita mulai dari kita berjalan, dia mengajari kita mulai kita bangkit, dia mengajari kita, dia memperhatikan kita. Ketika kita datang kepada dia, dia tidak akan pernah membiarkan kita. Ketika kita jatuh, dia tangannya yang menopang, kata firman Tuhan. Tidak ada satupun dia biarkan tergeletak. Asalkan hidup kita taruhkan kepada dia. Mazmur 37 ayat 5 firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu padanya, maka Tuhan akan bertindak. Itulah bagian kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan atau menaruhkan dasar hidup kita kepada Dia. Kita berserah apapun terjadi di tengah kehidupan kita di situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini sedang terjadi. Ketika kita percaya, kita taruhkan hidup pada Dia, maka tangan Tuhan yang menopang kita. Kalau tangan Tuhan yang menopang hidup kita, saya percaya ada kekuatan-kekuatan baru Tuhan berikan bagi kita. Inilah dasar yang kita harus letakkan hidup kita. Kepada siapa dasar itu kita taruhkan hidup kita. Mengapa kita harus membangun dasar itu di atas pasir? Mengapa kita membangun rumah kita ini di atas pasir? Orang membangun rumahnya di atas pasir karena mau gampangnya aja. Kan enak, nggak perlu cor. Dia mau bikin dasar atau dia mau bikin pondasi, dia tinggal ketok-ketok masuk. Karena itulah hidup kadang-kala kita mau gampangnya aja sama Tuhan. Kita nggak mau proses, kita nggak mau capek, kita nggak mau kerja keras, kita mau yang semuanya itu gampang. Tapi kalau kita mau kerja keras, kita mau memproses, saya percaya walaupun banyak tantangan, tapi kita mau mendirikan di atas batu, walaupun batu itu banyak, tantangannya banyak kerasnya, tapi kita bekerja keras yang terus untuk menggali dasar hidup kita. Kadang-kala cara pikir kita pendek lah. Seperti kita, ya udahlah bangun rumahnya di atas pasir aja, yang gampang-gampang aja. Tapi ketika ada badai, rumah itu ambruk, hancur. Dalam mengikuti Tuhan kadang-kala kita mau gampangnya aja. Pertobatan bentar, mau terus langsung melayani Tuhan, mau terus memimpin. Tapi kita tidak mau mengikuti proses yang diberikan. Inilah yang harus kita letakkan dasar hidup kita di atas batu karang yang teguh, yang kuat dan kokoh itu. Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang yang teguh itu. Dia akan mendirikan saudara dan saya di atas batu karang yang teguh itu, yang kokoh, yang kuat. Sehingga badai apapun yang menerpa hidup kita, kita tidak akan pernah goyah. Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Biarlah kita, saudara dan saya, jemaat yang ada di Kota Legenda ini, maupun jemaat yang mengikuti dari Springwing, mari kita taruhkan dasar hidup kita kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti tidak ada masalah dan tantangan. Bukan berarti kita taruhkan dasar hidup kita kepada Tuhan Yesus, kita aman-aman saja. Bukan berarti kita mengikuti Tuhan Yesus, semua perjalanan kita mulus-mulus saja. Banyak hal terjadi dalam hidup ini. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dan kita minggu kemarin kita dikagetkan. Di mana saudara kita begitu setia dalam mengikuti Tuhan dan mengiringi Tuhan. Tiba-tiba anaknya dalam perjalanan pulang ditabrak. Siapa sangka? Mungkin kita bisa protes pada Tuhan. Tuhan, kenapa kau biarkan?
Tapi di balik semua itu, kalau kita taruh dasar hidup kita pada Tuhan, kita akan melihat karya-karya perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya bersyukur kalau Pak Simari dengan Ibu tidak pernah mempersalahkan siapapun. Tidak pernah mempersalahkan orang yang nabrak. Apalagi dia mempersalahkan Tuhan. Tapi kadang-kala dia mempersalahkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, mari kita bantu dalam doa terus anak kita Gilbert. Yang hari-hari ini kita dengar prosesnya begitu luar biasa. Kemarin dia sempat sadar, saya percaya Tuhan pasti memberikan kemampuan bagi Gilbert untuk melewati bersama dengan Ibu Semari-Mari, untuk melewati masa-masa begitu luar biasa. Kalau kita berharap pada Tuhan, menaruhkan hidup kita kepada Tuhan, kadang-kala kita tidak mengerti kenapa ada angin badai begitu luar biasa Tuhan. Mengapa ada persoalan, masalah, tantangan dalam hidup kita begitu luar biasa. Tapi ketika kita taruhkan dasar hidup kita kepada Kristus yang menjadi batu karang yang teguh itu, kita hanya berkata apapun yang terjadi dalam hidupku, hatiku percaya Yesus adalah Tuhan yang menolong hidupku. Sehingga kita bersama-sama bisa terbang tinggi bersama dengan Kristus, melewati badai angin ribut yang begitu luar biasa. Seperti Raja Wali, dengan kepak sayapnya, dia mampu melewati badai. Burung yang cukup tinggi terbang, burung Raja Wali. Dia mampu melewati badai, tantangan angin apapun, begitu luar biasanya dia. Orang yang ada di dalam naungan Tuhanlah yang mampu bertahan dalam hidup ini. Akhir-akhir ini kita lihat bagaimana dunia ini seakan-akan semakin hari bukan semakin gampang. Tapi orang selalu berkata, apapun yang terjadi dunia ini, jangan takut. Walaupun resesi, anak Tuhan pasti tetap resepsi. Walaupun ada masalah dan kesukaran, tantangan yang begitu luar biasa, pemeliharaan Tuhan atas saudara dan saya. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Asalkan kita hidup berharap, berseru pada Tuhan, berserah pada Dia, datanglah padanya. Di dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus sendiri berkata, marilah datang padaku, hai kamu yang letih lesu. Dia mengerti apa yang sedang kita hadapi. Dia mengerti apa yang sedang ada pada kita dan dia mengerti kekuatan hidup kita. Makanya dia ulurkan tangannya, dia berkata, marilah datang kepadaku. Hanya kepada Dialah kita datang. Masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah rumah tangga, masalah apapun. Hari ini mari kita taruhkan semua ke dalam tangan Tuhan yang kuat itu. Tuhan menolong dan menopang hidup kita. Mazmur 91 ayat 3 sampai 9. Mazmur 91 ayat 3 sampai 9 begini firman Tuhan. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari jerat sampar yang busuk, dari jerat penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menaungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Tuhanlah tempat perlindungan kita.
Tuhanlah tempat naungan kita di sana. Ayat 6 katanya penyakit sampar pun apapun yang sedang terjadi saat ini, apapun yang dikatakan, mau virus corona, mau virus delta, mau virus apapun, kalau Tuhan adalah perlindungan kita, kalau Tuhan yang menjaga hidup kita, maupun apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita hari ini, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, masalah dan persoalan Bapak Ibu Saudara kekasih. Tapi percayalah, Tuhanlah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Dan Mazmur 46 ayat 2 dia berkata, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong yang sangat terbukti. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dialah tempat perlindungan dan kekuatan dalam hidup kita. Kalau Tuhan menjadi tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita, apa yang menjadi persoalan dalam hidup kita? Di bawah naungan kepak sayapnya, kata pemazmur, kita dinaungi, kita dilindungi Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Dari kepak sayap Tuhan yang begitu luar biasa. Dia menjaga kita seperti burung raja wali yang menjaga anak-anaknya. Dia lindungi dengan kepak sayapnya. Dia jaga dengan kepak sayapnya. Supaya anak-anaknya tidak lari, tidak terjatuh. Bahkan tidak ada satupun burung yang lain yang bisa menerkam anaknya. Karena dia ada di dalam naungan kepak sayap. Begitu juga hidup kita kalau kita berlindung dalam Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat itulah yang menjaga kita. Alkitab berkata, apa yang menjadi merebut kita dari tangan Tuhan? Penyakit samparkah? Pedangkah? Itu tidak akan bisa merebut kita dari tangan Tuhan yang kuat itu. Maka itu percayalah, hari ini penyertaan Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bertahan dalam hidup. Yang membuat kita goyah adalah kekhawatiran, kebimbangan, dan keraguan dalam hidup kita. Kalau selama ini kita khawatir dan ragu, mari berserah penuh kepada Dia. Dialah tempat perlindungan dan kekuatan dalam hidup kita. Berharaplah, berseru pada Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini pertama kali ayat ini, padahal ini ayat ini 2000 tahun yang lampau ada di Alkitab. Tapi ketika Holyfield taruh di topinya, ini ayat jadi terkenal. Dia melawan orang yang kuat pada saat itu, yaitu Mike Tyson. Dia pakai ini ayat. Tapi Bapak Ibu, nanti kalau ada masalah dalam hidup kita, jangan pakai ini ayat. Hidupkanlah ayat ini dalam hidup kita. Dan kita berkata, aku percaya Tuhan, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan Yesus. Karena Dialah yang mampu melakukan perkara-perkara hebat dalam hidup kita. Saya kemarin bersaksi di Komsel gabungan, dia berkata begini. Waktu sore tiba-tiba di pesta Frankie, tiba-tiba saya diserang penyakit. Jantung saya berdebar begitu kencang, luar biasa. Pakpuk. Sampai saya terduduk. Saya merenungkan. Istri bilang, kenapa Pak? Maksudnya diam. Jangan orang banyak tahu. Kalau banyak orang tahu nanti, kenapa Pak? Aduh, saya nggak bisa ini konsentrasi. Saya nggak bisa menguasai. Saya biasa kalau ada serang penyakit itu saya tenang. Saya menguasai diri saya dulu. Saya berdoa. Ketika saya berkata, Tuhan, Engkaulah penolongku. Aku percaya dalam tangan-Mu lah ada hidupku. Gak lama itu pelan dia, baru saya bangun. Biasanya serangan itu gak lama, tapi ini kemarin lama sekali.
Aduh, saya pikir, jangan-jangan karena khotbah saya minggu depan ini, istri saya takut jadi janda. Jujur saya bilang, saya juga hampir khawatir juga tadinya. Karena ini penyakit sudah ada 20 tahun ya, yang waktu kita di Tangerang ya. Tiba-tiba menyerang lagi. Tapi saya percaya, saya berkata, hidupku ada tanggung Tuhan. Kalau mau Tuhan hari ini ambil-ambillah. Tapi berikan saya kesempatan. Enak ikut Tuhan tuh, bisa tawar-menawar. Saya tawar Tuhan. Tuhan, cucu saya Kaidan masih umur setahun, bulan depan. Bapak Ibu, Kaidan bulan depan umur setahun. Pak Manulang kasih hadiah apa? Doa. Dan bulan depan juga saya akan tambah 1 cucu lagi. Jadi bilang, Tuhan, tunggu Tuhan dulu ya. Saya mau bermain-main dengan cucu. Nanti setelah cucu saya lahir, Tuhan, saya mau antar cucu saya sekolah, bermain-main, main bola bersama dengan cucu saya. Kan tawar-menawar, nanti akhirnya 15 tahun juga tambah lagi. 15 tahun, 58, 73. Masih bisa lah. Masih muda saya kan? Kalau kita berlindung pada Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu begitu luar biasa atas hidup kita. Kadang-kala Tuhan itu iseng pada kita. Untuk apa? Untuk supaya kita berserah penuh pada Dia. Saya percaya kemarin itu Tuhan sedang iseng sama saya. Supaya saya lebih sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Supaya saya lebih sungguh-sungguh menyerahkan hidup pada Tuhan. Supaya saya berkata, Tuhan terima kasih buat kepercayaan yang Kau berikan bagimu. Bukan kemampuan, bukan kekuatan saya, tapi karena kepercayaan yang Kau berikan bagi saya. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang kita puji dan kita muliakan. Dia mampu melakukan perkara-perkara hebat dalam hidup kita. Secara manusia memang takut. Maka Yesaya berkata, orang berlindung dalam Tuhan, dia bagai Raja Wali. Dia terbang tinggi bersama dengan Dia. Yesaya berkata, Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 29 dia berkata begini. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Ayat 31, dengarkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, taruna-taruna jatuh tersandung. Tapi ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tetapi orang menantikan dan orang berharap pada Tuhan, walaupun dia sedang mengalami tantangan membuat dia lemah, walaupun dia menghadapi persoalan yang membuat kadang-kala dia goyah, tapi ketika kita berharap pada Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kita. Seperti taruna dan seperti muda lagi kita, terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Berserah pada Tuhan. Dia Allah yang sedang menantikan. Dia berkata, mari datang padaku. Datanglah kepada Tuhan, bawalah masalah kita kepada Dia. Datanglah kepada Tuhan, bawa persoalan dalam hidup kita. Badai apapun sedang menerpa kita, gelombang apapun yang sedang menerpa kita. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ada di dalam pemburitan, tiba-tiba badai begitu luar biasa menerpa mereka. Mungkin murid-muridnya pengalaman
Padahal mereka sebagai nelayan, mereka tidak percaya pada bulan itu ada badai. Tapi tiba-tiba badai begitu datang menerpa begitu luar biasa bagi mereka. Sehingga mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, kenapa kamu tertidur membiarkan kita mati? Padahal mereka ini adalah orang-orang yang selama ini bersama dengan Tuhan. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang begitu luar biasa bersama mengikuti Tuhan. Ada badai yang menerpa. Mereka goyah. Mereka berkata, Yesus, kenapa kau biarkan kita mati? Berapa lama kita sudah mengikuti Tuhan? Berapa lama kita sudah mengenal Tuhan? Ketika kita ada masalah dan persoalan, kita saling menyalahkan. Istri saling menyalahkan suami, suami saling menyalahkan istri. Gara-gara apa sih gak becus kerja? Padahal dia gak tahu suaminya bekerja begitu luar biasa. Pagi, siang, sore, malam. Seperti Bang Toyib. Gak pulang-pulang. Tapi mesti dipersalahkan. Bahkan lebih parahnya kita sering mempersalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau enggak becus? Katanya kau hebat, kau pemelihara hidup kami. Tapi kenapa kau biarkan kami seperti ini? Kita protes sama Tuhan. Seperti mana Pak Yakob almarhum mengungkapkan gini. Ada seorang petani, dia petani baru panen cengkeh. Dia panen cengkeh, dia senang sekali. Dia jemur cengkehnya itu supaya kering, supaya dia jual. Waktu dia jemur, dia santai-santai, dia minum kopi sejenak. Mendung. Karena mendung, udah mau hujan, dia masukkan lagi cengkehnya ke rumah. Setelah dia masukkan, dia tunggu, cerah lagi. Udara. Dia jemur lagi cengkehnya. Ketika dia jemur cengkehnya, dia tunggu sambil dia nunggu kering, dia ngopi lagi. Enggak lama lagi, cuaca mendung lagi. Ditarik lagi, masukkan ke rumah. Dia tunggu lagi cuaca cerah. Ketika cuaca cerah, dia santai, dia jemur lagi. Sampai 3 kali. Dia berkata begini, Tuhan Yesus Bapa di sorga, kalau kau tidak becus mengatur waktu, mengatur cuaca, kamu turun, biar saya di sana yang mengaturnya, katanya. Dia atur tuh Tuhan. Kalau Tuhan gak becus ngatur cuaca, katanya, biar Tuhan Yesus yang turun, aku yang di sana. Syukur-syukur dia gak sedih selentik Tuhan Yesus. Itulah kadangkala hidup kita seringkali kita mengatur Tuhan. Kita tidak bisa melihat masalah dan persoalan dalam hidup kita, ada rencana Tuhan yang hebat. Kita nggak bisa melihat di balik persoalan, di balik badai, di balik tantangan, di balik apapun di tengah kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Tapi Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidup kita. Kita protes Tuhan, Tuhan kau nggak becus ngatur hidup. Padahal kita nggak becus sama Tuhan. Beribadah sebulan sekali, bersyukurlah sebulan sekali. Ada orang beribadah katanya kapal selam. Natal, tahun baru datang ke gereja. Itu pun karena ada konsumsi. Natal kita ada konsumsi nggak? Ada Jo. Tapi ketuanya datang nggak ini hari? Absen ya, Pak Solin. Pak Solin sedang mempersiapkan diri untuk bulan depan. Berserahlah pada Tuhan, berserah pada Tuhan, apapun tantangan dan persoalan dalam hidup kita. Hanya padanya aku tenang. Hanya padaku jiwaku tenang. Karena dalam Tuhan ada harapan. Dalam Tuhan ada janji itu luar biasa dalam hidup kita. Kadang-kala kita hanya klaim janji Tuhan.
Tapi kita nggak bisa melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Saya percaya kalau Tuhan sudah janji, Tuhan tidak pernah tarik dalam hidup kita. Sama seperti kita, kalau kita sudah janji pada anak kita, pasti kita tidak bisa batalkan. Hanya ketika kita bisa batalkan, kita urur. Kita melihat apakah anak kita ini bertanggung jawab atas janji yang kita berikan. Umpamanya anak kita, masih SD, ketika dia cerdas, kita bentar, kita bilang, kalau kamu juara 1, kamu akan saya berikan sepeda. Lalu ketika anak kita dia juara 1, padahal anak kita masih kelas 2 SD, apakah kita berikan dia sepeda? Padahal dia belum bisa naik sepeda. Pasti saya percaya kita tidak akan berikan kepada anak kita sepeda. Sama saja kalau kita berikan, kita membiarkan anak kita itu kecelakaan. Begitu juga Tuhan, walaupun sudah dia janji, saya percaya Tuhan pasti menggenapinya. Tapi waktunya bukan waktu kita, waktu Tuhan. Kalau kita hanya berserah pada Tuhan, kita lihat waktu Tuhan pasti yang terindah dalam hidup kita. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi kita. Pengkhotbah 11 katakan bahwa waktu Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 11, waktu Tuhanlah waktu yang terbaik bagi kita. Yang kedua, yang pertama, penyertaan Tuhan memberikan kemampuan bagi kita kalau kita datang kepada Dia. Yang kedua, ayat 49 berkata begini. Dalam Lukas 6 ayat 49 firman Tuhan berkata, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukan, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Yang kedua, kita mampu melewati badai tentang persoalan, kita mampu bertahan ketika kita benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya mendengar, Alkitab katakan, bahkan kita melakukannya. Itulah maka dikatakan Tuhan Yesus seperti diumpamakan seperti apakah orang seperti ini. Dia seperti membangun rumah di atas batu karang itu. Walaupun dia ada menghadapi badai, walaupun dia ada menghadapi tantangan, dia kokoh ketika dia mau mendengarkan hidupnya tentang kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukannya. Kalau kita baca dalam kitab Lukas 10 ayat 38-42, nanti Bapak Ibu baca di rumah saja. Nanti setelah baca di rumah, nanti beritahu saya PR-nya ya, Pak, bahwa saya sudah baca. Nanti dapat hadiah. Di situ ada kisah tentang Maria dan Marta. Ketika Tuhan Yesus datang ke tempat mereka, berkunjung ke rumah Maria dan Marta, Tuhan Yesus ketemu dengan Maria. Tuhan Yesus ketemu dengan Maria, Maria mendengar perkataan-perkataan Tuhan, dia duduk di bawah kaki Tuhan. Tapi ketika Marta mendengar datang Tuhan Yesus datang, dia sibuk. Dia sibuk bekerja, dia sibuk menyiapkan segala sesuatu. Lalu dia protes sama Tuhan Yesus. Tuhan, kenapa kau biarkan Maria, sedangkan saya bekerja sendiri, mempersiapkan konsumsi, menyiapkan kopi, menyiapkan segala sesuatunya, bahkan mensiapkan panggang. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Marta, Marta. Tuhan Yesus lebih menghargai orang yang duduk diam di bawah kaki yang mendengarkan perkataannya, daripada orang yang sibuk. Inilah kadangkala kita sibuk melayani Tuhan. Saya sebagai sependeta juga saya sadar. Kadangkala kita sibuk, saya sibuk melayani Tuhan sana sini, penuh undangan sana sini, tapi kita nggak ada waktu sama Tuhan. Tuhan mau itu kita mendengar, ada waktu bersama dengan Dia. Tuhan mau kita mendengar, adakan waktu mengalami Dia dalam hidup kita. Makanya orang yang seperti gini, dia nggak ada waktu, nggak siapkan waktu hidupnya kepada Tuhan,
Dia tidak pernah menyembah, memuji Tuhan. Dia berdoa, dia rapel semua doa. Doa makan, doa bersyukur sama Tuhan, doa pagi, doa malam. Nggak ada waktu untuk Tuhan. Tuhan Yesus katakan ke murid-muridnya, hanya 1 jam saja, kenapa kamu nggak ada waktu untuk saya? Berarti Tuhan mau tuh kita ada waktu untuk dia. Menyerahkan hidup sungguh-sungguh pada dia. Ketika kita mengadakan waktu menyembah, memuji Tuhan. Ketika kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya ada kuasa yang mengalir dalam hidup kita. Yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita untuk hidup bertahan. Kesibukan kita lah kadang-kala yang membuat Tuhan berkata begini, anakku Robert, kenapa kau nggak datang pada saya? Kau bilang kau jam 5 pagi berdoa duduk diam di bawah kakiku, tapi kamu pergi. Mungkin saya berkata begini, Tuhan saya sibuk melayani Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, siapa lebih sibuk, kamu apa saya? Kamu sibuk mengatur satu gereja. Saya sibuk mengatur seluruh dunia ini. Sibukan siapa? Tuhan apa kita? Tuhan begitu sibuknya mengatur semua, tapi dia ada waktu untuk saudara dan saya. Tapi kita sibuk, kita bekerja sibuk, kita sibuk ini, tapi kita nggak punya waktu pada Tuhan yang memberikan kita hidup ini. Apakah Tuhan nggak cemburu sama kita? Padahal dia berkata, malaikat, turunkan berkat ini kepada pendeta Robert Simanungkalit. Siap, kata malaikat. Lalu malaikat datang ke rumah saya untuk menyiapkan berkat. Lalu malaikat cari, ini saya salah alamat atau tidak ya? Kata Tuhan Yesus, ini alamatnya, ini namanya ini, tapi orang kenapa nggak ada? Lalu malaikat melapor kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah datang kepada rumah hambamu. Tapi waktu saya ada datang ke sana, hambamu sudah pergi Tuhan. Saya bawa balik berkat ini, saya serah kepada Tuhan. Lalu kita datang lagi berdoa pada Tuhan, Tuhan berkati saya Tuhan. Berkati keluarga saya. Tuhan saya percaya janjimu iya dan amin bagi kami. Hanya Tuhan Yesus berkata, saya siap berkati kamu, tapi kamu terlalu sibuk untuk dunia ini. Kamu nggak pernah sibuk untuk saya. Bapak Ibu, yuk kita sibukkan diri kita pada Tuhan. Berikan hidup sungguh-sungguh pada Tuhan. Pagi-pagi dia kita datang. Menyembahmu, ku sembahmu. Kita datang menyembah dia. Tuhan itu paling suka kalau kita datang menyembah kepada dia. Pengkhotbah 4 ayat 17 berkata begini, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan di rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Salomo berkata kepada kita, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan di rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dalam arti kata, Tuhan itu mau kita mendengar dan kita datang kepada dia. Memberikan hidup sungguh-sungguh. Memberikan telinga kita kepada Tuhan, mendengar apa yang Tuhan bicara kepada kita. Lebih baik daripada kita sibuk memberikan korban, kita dapat gaji, kita berikan persembahan, kita berikan perpuluhan. Bukan berarti tidak penting persembahan perpuluhan kita. Tapi yang lebih penting Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 3 firman Tuhan katakan, dia rindu ada penyembah-penyembah yang benar. Saya sebagai gembala di tempat ini, saya menganjurkan kepada Bapak Ibu. Di tempat ini setiap hari Jumat, berkali-kali saya katakan, di tempat ini setiap hari Jumat. Jumat pertama, kita mulai jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Jumat kedua, Jumat ketiga, Jumat keempat, jam 7 malam sampai jam 9. Kita ngapain? Kita bikin di sini doa semalaman.
Bukan doa semalam suntuk, nanti orangnya suntuk semua. Kalau orangnya suntuk semua, gereja yang susah. Kalau suntuk itu bahasa Sumatera itu susah ya. Masak. Masak bahasa Inggrisnya apa? Stres. Tapi kita bikin sini doa semalam, doa malam, dan doa puasa. Bapak Ibu, saya berdoa, Bapak Ibu yang puasa. Kan sama ya doa puasa ya. Saya yang berdoa, Bapak Ibu yang puasa ya. Percayalah ketika kita doa puasa datang pada Tuhan, menghampiri Dia, hadirat Tuhan mengalir tempat ini. Memang kita harus korban waktu kita. Harusnya itu jam-jam tidur kita. Tapi kita rela datang tempat ini. Kok kita datang sungguh-sungguh, kita melihat hadirat Tuhan tempat ini begitu luar biasa. Lewat pujian penyembahan kuasa Allah mengalir, hadirat Tuhan mengalir, Roh Kudus hadir tempat kehidupan kita. Kalau Roh Tuhan hadir, hadirat Tuhan hadir tempat ini, saya percaya ada kekuatan-kekuatan Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita berkata, suka-sukamu Tuhan. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang dalam hidup kita. Tapi orang-orang yang menyembah Tuhan seperti burung raja wali, kata firman Tuhan. Dia mampu melewati badai apapun. Karena pujian penyembahan kita yang menyukakan hati Tuhan hancur. Hati Tuhan itu hancur bukanlah hanya persembahan kita. Hati Tuhan berhancur bukan hanya perpuluhan kita. Tapi hati Tuhan hancur ketika kita datang dengan hati yang hancur pada Tuhan. Dengan membawa hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan kita. Apalagi disertai dengan doa puasa. Hadirat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat-Mu. Kalau hadirat Tuhan memenuhi hidup kita, hidup ini luar biasa. Kalau kita sudah dekat, melekat pada Tuhan, tanpa kita minta, Tuhan itu tahu. Dia berkata, apa yang kau kehendaki supaya kau perbuat. Kalau kita sudah melekat sama Tuhan, batuk kita aja Tuhan tahu. Batuk pertama kita, Tuhan bilang, oh anakku sedang ada masalah. Karena Tuhan itu udah tahu isi hati kita. Kalau suami istri sudah melekat, suami batuk, oh istri pasti tahu. Oh pagi, belum saya siapin kopi. Begitu kan? Apalagi kita melekat sama Tuhan. Gak usah minta sama Tuhan. Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kepada kita minta pada Tuhan, tapi kita capek. Tuhan katakan dalam Yesaya 59, yang menghambat semuanya itu bukan karena Tuhan tidak memberi, tapi ada dosa yang merintanginya. Bukan karena panjang tangan Tuhan untuk diulurkan, bukan kurang besar telinga Tuhan untuk mendengarkannya. Berarti Tuhan itu selalu senantiasa rindu untuk menolong, mengulurkan tangannya bagi saudara dan saya. Tapi yang membuat tangan Tuhan itu tertarik adalah dosa yang ada dalam hidup kita. Kita tidak mau datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan waktu kita ada masalah, waktu kita ada persoalan, waktu kita sedang menghadapi badai tantangan begitu luar biasa kalau kita datang sama Tuhan. Syukur Tuhan tidak berkata kepada kita, kemana aja kamu dari dulu? Kenapa kamu sekarang datang padaku? Tuhan, aku sibuk. Lalu Tuhan bilang, oke, hitung berapa lama kamu sibuk. Apa yang kau kerjakan? Siapa sibuk antara kamu dan saya? Yuk kita berikan waktu pada Tuhan. Kita datang, hadirat Tuhan mengalir. Aduh, indahnya dalam hidup ini. Tidak ada hidup yang lebih indah lagi ketika kita mengalami hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Tidak ada hidup ini yang lebih manis, lebih mulia lagi ketika Tuhan memenuhi hidup kita. Apapun persoalan dalam hidup kita,
Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25, firman Tuhan berkata begini. Sama sebenarnya dengan Lukas tadi ini. Tentang dua dasar, tapi Matius 7 ini beda lagi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda. Hujan, banjir, angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu karang. Udah hujan, udah angin, udah banjir lagi datang. Persoalannya datang bertubi-tubi. Tapi rumah itu tetap kokoh dan tidak rubuh. Karena apa? Rumah itu didirikan di atas batu karang. Orang yang mendengarkan perkataan firman Tuhan. Berapa banyak tantangan persoalan dalam hidup kita. Dalam Matius 7 ini 3 aja. Udah begitu luar biasa. Angin, badai, banjir menerpa. Tapi rumah itu tidak kokoh. Karena rumah itu didirikan di atas batu karang. Karena yang punya rumah selalu mendengar apa yang dikatakan Tuhan dalam hidupnya. Waktu Tuhan suruh Nuh untuk mendirikan Batra, apakah Tuhan membangun Batra itu di pinggir pantai? Tuhan suruh kepada Nuh bangun Batra itu di atas bukit sana. Kan nggak masuk akal punya. Tapi Nuh, dia lebih mendengar perkataan firman Tuhan daripada mendengar kata orang. Orang berkata begini, Nuh sudah gila. Mendirikan batra di atas gunung. Mana bisa, kata orang-orang. Orang asal lewat, Nuh sudah gila. Adanya orang membangun batra atau membangun kapal itu dekat pantai, dekat laut. Biar nggak jauh, nanti ketika batra itu atau kapal itu udah jadi, nggak jauh untuk didorong. Bagaimana dia nanti mengangkat baterainya kalau udah jadi? Itulah kadang-kadang kita nggak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika badai, ketika banjir, ketika gelombang terjadi, apa yang terjadi? Hanya Nuh bersama dengan isi rumahnya yang selamat. Karena dia menuruti apa yang kata Tuhan. Orang nggak berpikir masuk akal. Tapi waktu kapal itu atau batra itu di atas sana, tidak ada satupun yang bisa mengangkatnya. Dengan cara Tuhan, sehingga batra itu boleh berlayar. Itu luar biasa. Kadang-kadang Tuhan itu caranya nggak masuk akal dalam hidup kita. Tapi taatlah. Dengarkan apa yang kata Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita mau mendengarkan firman Tuhan, perkataan Tuhan, kalau kita tidak berikan waktu kita kepada Tuhan? Bagaimana kita tidak memberikan waktu kita kepada Tuhan kalau kita tidak mau berserah pada Tuhan dalam hidup ini? Saya percaya Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita. Saya percaya Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Nuh bisa aja dia kecewa. Tuhan, kenapa saya harus bangun batra di sana? Saya diledekin orang Tuhan. Saya dibilang orang gila. Tapi dia lebih menuruti apa yang dikatakan Tuhan. Ikut Tuhan kadang-kala orang yang kenal Tuhan bilang, udah gila tiap hari ke gereja. Tapi kalau kita gila-gilaan dengan Tuhan, Tuhan juga lebih gila-gilaan dengan kita. Kalau kita sama Tuhan sudah gila-gilaan, Tuhan itu tidak sayang memberikan apapun pada kita. Karena kita bukan jadi orang percaya, tapi kita jadi orang yang dipercayakan Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang sudah dipercayakan Tuhan, pasti Tuhan tahu. Berkat yang besar kuberikan, pasti dia tidak pernah salah untuk mempergunakannya. Karena Tuhan mengenal kita, kita mengenal Tuhan.
Berikan hidup kita pada Tuhan. Berikan waktu kita pada Dia. Karena Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, kalau kita datang pada Tuhan. Yang kedua, kita kuat kalau kita mendengarkan firman-Nya. Yang ketika kita tetap taat kepada Tuhan. Ayat 46 berkata, mengapa kamu berseru-seru padaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Percuma kita datang, percuma kita berseru, percuma kita ke gereja, tapi percuma kita mendengar firman Tuhan juga kalau kita tidak melakukannya. Apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan katakan kepada kita kebenaran firman Tuhan, kita berkata bertobatlah. Tapi kalau kita nggak mengalami pertobatan dalam hidup kita, mau kita berseru apapun, kalau kita baca sebelumnya lagi di firman Tuhan katakan, mereka berkata, Tuhan, Tuhan, mengapa kamu tidak mengenalkan aku? Karena aku sudah berbuat ini, sudah aku melayani, sudah aku menyembuhkan orang, sudah aku berbawa orang kepada engkau. Tapi Tuhan katakan kamu tidak melakukan apa yang kau kehendaki dalam hidup. Sehingga aku tidak mengenal engkau. Hari ini Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan kehendaki paling utama, Dia berkata, ada jiwa-jiwa di sekitar kita. Maukah hati kita seperti hati Tuhan yang memikirkan jiwa-jiwa? Jangan jauh-jauh mungkin keluarga kita yang sudah sedang membutuhkan uluran tangan kita untuk kita bawa kepada Tuhan. Tapi kita biarkan. Saya sampai hari ini saya berlutut terus untuk buat abang saya, adik saya yang telah meninggalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan, saya percaya suatu saat pasti kau jamah dia. Karena saya tidak bisa menghampiri dia, dia ada jauh di Sumatera sana. Tapi saya percaya kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas untuk menjamah mereka. Saya percaya waktu Tuhanlah saya terus taat untuk membawa mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu ada sekitar kita yang kadang-kala kita biarkan. Kita biarkan mereka terlantar. Tuhan Yesus katakan, ketika aku sakit, kenapa kamu tidak datang membesuk aku mendoakan? Ketika aku di penjara, kenapa aku biarkan? Ketika aku telanjang, kenapa kau tidak berikan pakaian? Ketika aku lapar, kenapa kau enggak beri makan? Lalu kita berkata, Tuhan Yesus, kapan kau lapar, kapan kau ini? Tuhan berkata, ketika ada orang yang sakit, orang lapar, kenapa kau biarkan? Ada jiwa-jiwa sedang menanti kita, uluran tangan kita. Yuk, hidup ini bukan hanya ke egoisan kita, hanya untuk kita aja. Ya udahlah, saya selamat, yang penting saya selamat. Yang penting saya sudah ke gereja, yang penting saya sudah melayani Tuhan, yang penting saya sudah selamatkan Tuhan. Apakah Tuhan menyelamatkan kita untuk diri kita sendiri? Saya percaya Tuhan menyelamatkan kita supaya lewat hidup kita orang lain juga menerima keselamatan yang sama dari kita yang Tuhan berikan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 Tuhan katakan, bagi orang yang berseru, bagi orang percaya dengan mulutnya mengaku dia diselamatkan. Ketaatanlah yang dibutuhkan Tuhan. Walaupun dalam ketaatan ini butuh proses yang begitu luar biasa. Meskipun kita percaya, kita berkata waktu Tuhanlah waktu yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan butuh orang-orang taat. Tuhan butuh orang-orang yang setia. Taat mengikuti dia. Ada satu bahasa yang begitu luar biasa. Saya sedang belajar bahasanya. Bahasa ini begitu indah. Bahasa orang tua saya nih. You call me the way but you do not. Kalau itu salah-salah maafin ya. Saya sedang belajar. Karena kata orang gini, kalau kita mau belajar bahasa Inggris kita harus mengucapkan. Saya lagi mau belajar nih. Bapak Ibu jangan ledekin dong. Nanti saya nggak mau belajar bahasa Inggris nanti.
Jangan bahasa Inggris, bahasa Batak aja saya juga agak, orang bilang agak pasir-pasir. You call me the way, but you do not follow me. Artinya, ada yang bisa nggak artinya? Artinya begini. Kalau artinya saya tahu menyebutnya. Engkau menyebut aku jalan, tetapi engkau tidak mengikuti aku. Kita bilang Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup, tapi kita tidak pernah mengikuti jalan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tuhan katakan di jalan itu terus. Enggak Tuhan, di jalan itu banyak singa. Insinyur Samuel Tirta berkata hidup kita ini ada di persimpangan jalan. Kalau kita ada di Semarang namanya di Simpang 5, kita sebagai orang Jakarta kata kita bingung nih kemana. Ke kiri, ke kiri kemana dia? Saya baru sekali Semarang jadi lupa. Saya hanya ingat ke Semarang beli apa? Ikan bandeng sama resto. Tapi Simpang 5 itu saya nggak tahu. Ke kiri kemana, ke kanan kemana, lurus ke Jakarta nggak tahu kemana. Bingung kita. Dalam hidup ini juga kita bingung. Tapi ketika kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan saya bingung, mau kemana saya jalan. Tapi Tuhan bilang belok kiri. Jangan belok kiri, Tuhan jauh, belok kanan aja. Tuhan itu tidak pernah memaksakan kehendak bebas dalam hidup kita. Kamu memanggil saya, kamu berkata akulah jalan, tapi kenapa kamu tidak mengikuti aku? Kamu berkata aku Tuhan, kenapa kau gak percaya sama aku? Kamu berkata aku ini juru selamat, kenapa kamu tidak mau datang kepada aku untuk diselamatkan? Hari ini apa yang kita katakan dalam Tuhan? Jangan sampai perkataan kita tidak sama dengan perbuatan kita. Kita nggak taat pada Tuhan. Kamu bilang aku jalan, tapi kamu nggak mengikuti jalanku. Itu kan sama orang nggak taat. Mau saya baca lagi nggak bahasa Inggris ya? Nggak usah ya. Tapi paling tidak saya sudah berani mengucapkan, kan gitu ya. Tapi maksudnya kan mengerti ya. Maklumlah. Saya SMP disuruh les sama orang tua saya. Saya les bahasa Inggris. Namanya Kampung Keling. Pasti orang Medan tahu. Kampung Keling. Di situ ada namanya tempat les kita Ganesha. Di belakang Ganesha itu lapangan bola. Jadi setiap saya dikasih uang les, saya bukan ke gedung Ganesha itu untuk les, saya nonton bola. Karena waktu itu saya paling suka nonton bola. Walaupun saya nggak bisa bermain bola, tapi saya suka bola. Makanya hari ini bahasa Inggris saya, ya pas-pasan lah. Tapi saya berharap Bapak Ibu mengerti ya. Berikanlah kesempatan sama saya untuk belajar. Jangan diledekin, nanti saya udah mau putus asa nanti. Taat mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mau dapat kekuatan dari Tuhan, ayo taat dengarkan firman Tuhan. Ketika Tuhan katakan apapun, percayalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan berbicara sama kita, Tuhan itu tidak pernah bawa kita kepada kebinasaan. Tapi Tuhan membawa kita kepada rencana yang indah dalam hidup kita. Yeremia bilang, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, rencana Tuhan itu tidak pernah membawa kecelakaan bagi kita. Tapi membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Badai apa kita hadapi, kita mampu, kita kuat ketika kita datang pada Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita taat pada Dia. Yuk mari kita terus taat sampai pada akhirnya, sampai pada masanya, sampai pada waktunya kita dinyanyikan.
Tu dia hudung mateho. Sampai pada akhirnya kita berkata, Mama aku duluan, jaga anak-anak. Lalu kita bertiga dipaskan dengan pepergian. Sampai bertemu. Itulah kita sudah tidak lagi. Tapi ketika kita ada di rumah Tuhan nanti di sana, kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita bangga. Tuhan Yesus, apa kerjaan kami nanti di sini? Saya waktu di gereja saya MC. Waktu di gereja saya pengkhotbah. Oke. Tuhan Yesus, mari kita masuk. Sepanjang hari kita menyembah, memuji Tuhan. Lalu kaki kita kesemutan. Lalu kita bilang, Tuhan Yesus, maaf ya, ke toilet dulu. Di sini nggak ada toilet. Mau toilet tuh sebelah kiri tuh. Di mana? Api neraka. Karena kita nggak terbiasa di dunia ini menyembah, memuji Tuhan. Karena kita tidak biasa mendengarkan firman Tuhan. Karena kita tidak bisa memberikan waktu pada Tuhan. Karena di surga nanti kita nggak ada kerjaan lain. Hanya kita pekerjaan kita sana. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Itulah kerjaan kita. Yuk mari jadilah penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Supaya di sana kita, Tuhan berkata, sahabat anakku kasih, kepadamulah aku berkenan. Amin.